Halo semuanya, di konten sharing overthinking sebelumnya kita udah bahas alasan manusia purba lebih milih makanan manis dari buah, madu, dan ubi daripada sumber makanan lain yang ternyata cukup sulit didapatkan, terutama daging hewan, karena harus ada effort lebih buat dapetinnya. Dan sekarang kita lanjutin pembahasannya tentang respon biologis tubuh kita terhadap gula. Tiga, respon biologis terhadap gula. Oke, sekarang kita masuk ke dapur tubuh kita nih. Buat lihat apa aja yang terjadi setelah kita makan yang manis-manis. Ini bukan cuma soal lidah yang senang, tapi ada reaksi kimiawi yang kompleks di dalam tubuh. Begitu kita mengonsumsi makanan atau minuman manis, gula sederhana seperti glukosa dan fruktosa dengan cepat diserap ke dalam aliran darah melalui usus halus. Akibatnya, kadar gula darah kita meningkat. Peningkatan kadar gula darah ini kemudian memicu pankreas untuk melepaskan hormon yang sangat penting bernama insulin. Insulin bertugas seperti kunci yang membuka pintu sel-sel tubuh kita, memungkinkan glukosa masuk dan digunakan sebagai sumber energi. Insulin juga membantu menyimpan kelebihan glukosa di hati dan otot dalam bentuk glikogen untuk digunakan nanti. Penelitian di American Journal of Clinical Nutrition menyoroti betapa efisiennya tubuh kita dalam memproses gula sederhana sebagai sumber energi yang cepat. Namun, masalah muncul nih ketika asupan gula melebihi kapasitas tubuh untuk memprosesnya dengan baik. Selain efek pada gula darah dan insulin, rasa manis juga memicu pelepasan hormon lain di usus yang memberikan sinyal kenyang ke otak. Tapi seringkali efek ini tidak sekuat efek dopamin yang membuat kita terus ingin makan manis, terutama pada makanan manis olahan yang tinggi kalori tapi rendah serat. Pakar endokrinologi Dr. Robert Lustig sering menekankan bahwa fruktosa, salah satu jenis gula sederhana yang banyak ditemukan dalam minuman manis dan sirup jagung tinggi fruktosa, diproses berbeda oleh hati dibandingkan glukosa. Konsumsi fruktosa berlebih dapat membebani hati dan berkontribusi pada masalah kesehatan jangka panjang. Pernah ngerasa energi spike habis minum atau makan manis, tapi habis itu malah jadi lemes lagi? Kenapa ya kira-kira? Coba tebak di kolom komentar. 4. Perbandingan konsumsi gula dulu dan sekarang. Nah, di sini perbedaannya mencolok banget. Dulu sumber manis itu langka dan didapatkan dengan susah payah. Sekarang, wah, gula ada di mana-mana. Jika di zaman purba mendapatkan sedikit madu atau buah matang adalah sebuah kemewahan energi, kini gula telah menjadi komoditas massal yang ditambahkan ke berbagai jenis makanan dan minuman olahan. Dari minuman ringan, sereal sarapan, saus, roti, hingga makanan ringan, hampir semuanya mengandung gula tambahan. Data dari Organisasi Kesehatan Dunia menunjukkan bahwa konsumsi gula tambahan secara global telah meningkat drastis dalam beberapa dekade terakhir. Rata-rata orang modern mengkonsumsi jauh lebih banyak gula per hari dibandingkan nenek moyang kita dalam setahun. Studi antropologi gizi membandingkan pola masyarakat pemburu pengumpul dengan masyarakat industri. Hasilnya menunjukkan bahwa asupan gula pada masyarakat pemburu pengumpul sangat rendah dan berasal murni dari sumber alami. Sementara itu, masyarakat industri memiliki asupan gula yang sangat tinggi, terutama dari gula tambahan dalam makanan olahan. Nenek moyang kita mungkin cuma ketemu rasa manis beberapa kali dalam seminggu, itu pun dalam jumlah kecil. Kita bisa jadi setiap hari, bahkan setiap jam, kita terpapar gula tambahan tanpa sadar. Coba sebutin satu makanan atau minuman olahan yang menurut kamu diam-diam mengandung banyak gula. 5. Dampak negatif konsumsi gula berlebihan di era modern. Sayangnya, berkah evolusi yang membuat kita suka manis ini jadi masalah besar di era modern. Konsumsi gula yang berlebihan jauh melampaui apa yang tubuh kita evolusioner siap untuk tangani, membawa berbagai dampak negatif bagi kesehatan. Konsumsi gula berlebihan telah dikaitkan dengan peningkatan resiko obesitas karena kalori kosong dari gula bisa menumpuk jadi lemak tubuh. Selain itu, asupan gula yang tinggi dapat menyebabkan resistensi insulin, kondisi di mana sel-sel tubuh menjadi kurang responsif terhadap insulin.
yang pada akhirnya dapat berkembang menjadi diabetes tipe 2. Dari data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menunjukkan peningkatan yang mengkhawatirkan dalam prevalensi diabetes di Indonesia. Berdasarkan usia, prevalensi diabetes cenderung meningkat seiring bertambahnya usia. Kelompok usia 45 tahun ke atas menunjukkan angka prevalensi yang lebih tinggi dibandingkan kelompok usia yang lebih muda. Namun, sayangnya, kasus diabetes pada usia muda juga menunjukkan tren peningkatan saat ini. Kemudian berdasarkan tipe, mayoritas kasus diabetes di Indonesia adalah diabetes tipe 2, yang seringkali terkait dengan gaya hidup yang tidak sehat, termasuk pola makan tinggi gula dan kurang aktivitas fisik. Diabetes tipe 1 yang merupakan kondisi autoimun di mana tubuh tidak menghasilkan insulin memiliki prevalensi yang lebih rendah. Diabetes bukan hanya soal kadar gula darah tinggi. Komplikasi jangka panjangnya bisa sangat serius, termasuk penyakit jantung, stroke, gagal ginjal, kerusakan saraf, dan kebutaan. Selain diabetes dan obesitas, konsumsi gula yang berlebih juga berkontribusi pada penyakit jantung, kerusakan gigi, perlemakan hati non-alkoholik, dan bahkan diduga berkaitan dengan peningkatan resiko beberapa jenis kanker. Kutipan dari Dr. Sidartawan Sugondo, seorang ahli endokrinologi terkemuka di Indonesia, sering menekankan pentingnya pencegahan dan pengelolaan diabetes melalui perubahan gaya hidup, termasuk pembatasan asupan gula. Apakah kamu punya anggota keluarga atau teman yang punya diabetes? Apa tantangan terbesar yang mereka hadapi dalam mengelola kondisinya? 6. Strategi mengelola keinginan makan gula. Nah, setelah tahu dampaknya, gimana dong caranya biar kita nggak terus-terusan dikendalikan sama keinginan makan manis ini? Tenang aja, ada beberapa strategi yang bisa kita coba. Pertama, pilih manis alami. Utamakan sumber manis dari buah-buahan. Selain manis, buah juga mengandung serat, vitamin, dan mineral yang baik buat tubuh. 2. Makan teratur. Seperti yang udah kita bahas sebelumnya, jangan biarkan perut terlalu lapar. Makan teratur dengan gizi seimbang bisa membantu menjaga kadar gula darah stabil dan mencegah keinginan makan manis yang tiba-tiba. 3. Perbanyak protein dan serat. Makanan tinggi protein dan serat membuat kita merasa kenyang lebih lama, sehingga mengurangi keinginan untuk ngemil makanan manis. 4. Kelola stres. Stres seringkali jadi pemicu keinginan makan makanan yang nyaman, termasuk yang manis-manis. Cari cara sehat untuk mengelola stres seperti olahraga, meditasi, atau melakukan hobi. 5. Tidur cukup. Kurang tidur dapat mengganggu hormon yang mengatur nafsu makan yang bisa meningkatkan keinginan makan makanan tinggi kalori dan gula. 6. Baca label makanan. Perhatikan kandungan gula tambahan dalam makanan dan minuman olahan. Pilih produk dengan kandungan gula yang lebih rendah. 7. Alihkan perhatian. Saat pengen makan manis muncul, coba alihkan perhatian dengan melakukan aktivitas lain yang kamu suka. Terakhir, jangan terlalu ketat. Sesekali memanjakan diri dengan makanan manis favorit itu nggak masalah, asalkan dalam batas wajar. Yang penting adalah konsistensi dalam menerapkan pola makan sehat secara keseluruhan. Ahli gizi misalnya Dr. Tan Soo Tien sering menyarankan untuk kembali ke makanan utuh dan mengurangi konsumsi makanan olahan yang tinggi gula dan bahan tambahan lainnya. Strategi mana nih yang paling pengen kamu coba atau udah kamu lakuin buat ngontrol keinginan makan manis? Silahkan share tips kamu juga ya. Oke, sebenarnya masih ada 2 poin terakhir yang bisa aku share ke kalian, tapi karena videonya mungkin akan terlalu panjang, jadi sampai jumpa di video selanjutnya yang akan jadi video terakhir dari pembahasan kita soal sejarah makanan manis ini. Silahkan klik tombol suka dan share video ini jika bermanfaat, isi kolom komentar jika ada hal yang ingin didiskusikan, subscribe juga channel YouTube ini untuk konten menarik lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.